Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renan Nugraha dari Prodi Teknik Mesin akan menyampaikan presentasi mengenai geopolitik Indonesia. Langsung saja ke materi. Yang pertama, geopolitik berasal dari kata geo dan politik. Geo yang berarti bumi, sedangkan politik berasal dari bahasa Yunani, yaitu politeia. Poli berasal dari kesatuan orang-orang yang berdiri sendiri, sedangkan teia berarti urusan. Geopolitik Indonesia bisa disebut juga dengan wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara dari kata wawas yang artinya meninjau, memandang, dan mengamati. Geopolitik mempunyai dua konsep pengertian, yakni geopolitik sebagai ilmu dan geopolitik sebagai ideologi, landasan ilmiah bagi tindakan politik suatu negara. Geopolitik sebagai ilmu ialah memberikan wawasan objektif akan posisi kita sebagai suatu bangsa yang hidup berdampingan dan saling berintegrasi dengan negara lain dalam pergaulan dunia. Geopolitik sebagai ideologi adalah menjadikan wawasan tersebut sebagai cara pandang kolektif untuk melangsungkan, memelihara, dan mempertahankan semangat kebangsaan. Teori geopolitik menurut para ahli. Yang pertama, dari teori Friedrich Ratzel disebut teori ruang, yang artinya bangsa yang berbudaya tinggi akan membutuhkan sumber daya manusia yang tinggi dan akhirnya mendesak wilayah bangsa yang primitif. Yang kedua, teori Rudolf Geleng disebut teori organisme hidup, yang artinya negara adalah kesatuan politik yang menyeluruh serta sebagai satuan biologis yang memiliki intelektualitas. Ketiga, teori Sir Walter Raleigh dan Alfred Taylor Mahan disebut teori kekuasaan maritim, yang artinya penguasaan dunia dianjurkan untuk menguasai samudra dan mendirikan koloni-koloni di seluruh dunia, dan menganjurkan melalui penguasaan jalur laut di seluruh dunia. Unsur pembangunan geopolitik: 1. Keadaan geografis, 2. Politik dan strategi, 3. Hubungan timbal balik antar geografi dan politik, dan keempat, unsur kebijaksanaan. Unsur geopolitik Indonesia terbagi menjadi 3. Yang pertama wadah, kedua inti, dan ketiga tata laku. Wadah, unsur ini terjadi dari wujud wilayah yang ditentukan oleh lautan dan gugusan ribuan pulau. Tata inti organisasi, yakni sistem pemerintahan, dan tata kelengkapan organisasi tentang kesadaran politik dan bernegara. Inti adalah isi geopolitik di Indonesia tercermin dalam perspektif kehidupan manusia Indonesia yang memiliki cita-cita bangsa Indonesia yang tertuang di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Tata laku memiliki 2 unsur, yakni tata laku batiniah yang terbentuk karena kondisi dalam pertumbuhan hidupnya, dan tata laku lahiriah, yakni tentang tata perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan. Wawasan Nusantara di Indonesia. Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa terhadap diri dan lingkungannya, yang artinya bangsa Indonesia sendiri memandang wawasan Nusantara sebagai visi dan perwujudan kebinekaan di Indonesia. Hakikat dari wawasan Nusantara yakni menyatukan perbedaan dan batasan wilayah di seluruh Indonesia, sehingga
dapat terwujud bangsa Indonesia yang bersatu dan utuh dalam mencapai tujuan nasional. Ada pula tujuan wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia secara umum tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Berikut tujuan wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia yang dibagi menjadi dua macam. Yang pertama, geopolitik Indonesia keluar. Yang kedua, geopolitik Indonesia ke dalam. Geopolitik Indonesia keluar yaitu menjamin kepentingan nasional dalam era globalisasi yang makin mendunia maupun kehidupan dalam negeri. Tak hanya itu, bangsa Indonesia juga turut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan kerjasama serta saling menghormati. Ini artinya bangsa Indonesia harus terus-menerus mengamankan serta menjaga kepentingan nasionalisnya dalam kehidupan nasional dan dalam semua aspek kehidupan. Aspek tersebut meliputi politik, ekonomi, sosial budaya, maupun keamanan dan pertahanan. Hal ini demi tercapainya tujuan nasional sesuai tertera dalam Undang-Undang Dasar 1945. Geopolitik Indonesia ke dalam yaitu menjamin persatuan dan kesatuan di segenap aspek kehidupan nasional. Aspek ini meliputi aspek ilmiah maupun aspek sosial. Ada pula manfaat geopolitik dalam suatu negara. Yang pertama, geopolitik membantu negara dalam merumuskan kebijakan luar negeri. Kedua, geopolitik menjadi dasar strategi pertahanan dan keamanan suatu negara. Tiga, mengelola sumber daya alam dengan bijak. Dan keempat, geopolitik menjadi alat penting dalam konduktivitas diplomasi. Kelima, geopolitik memainkan peran dalam mengamankan sumber daya energi. Keenam, dalam situasi kritis atau konflik, geopolitik membantu suatu negara dalam merencanakan respon yang efektif. Yang ketujuh, geopolitik dapat digunakan untuk memperkuat identitas nasional dan kedaulatan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Dan ditutup wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.